tahu pemerintah pada saat ini sedang mengurangi atau mengefisiensikan anggaran. Salah satu yang paling besar dipotong adalah anggaran seremonial. Kita tahu kalau anggaran seremonial ini berkaitan dengan industri perhotelan, kemudian MICE, kemudian juga perjalanan dinas juga dikurangi. Apakah ini juga berdampak terhadap industri atau kondisi bisnis retail secara general? Saya kira pasti berdampak, hanya memang dampaknya tidak secara langsung begitu ya. Jadi dengan pengetatan ini tentunya terutama perhotelan dan industri hotel dan sebagainya itu kan akan terdampak. Kemudian tadi kan ada pengurangan perjalanan dinas segala macam, transportasi juga akan terdampak dan sebagainya. Nah, kalau mereka-mereka ini kesulitan kinerjanya menurun, jadi sehingga akhirnya tentunya akan berdampak terhadap pusat perbelanjaan, terhadap retail begitu kan. Jadi mereka juga tidak bisa belanja karena usahanya menurun, kinerja usahanya menurun, sehingga ya kesulitan keuangan dan sebagainya, sehingga kan daya beli jadi akan menurun juga begitu kan, karena bisnis tidak jalan begitu. Saya kira akan berdampak, tetapi dampaknya memang tidak secara langsung seperti yang dirasakan oleh teman-teman di industri hotel, begitu, di perhotelan. Pariwisata. Kalau ya pariwisata, kalau mereka kan akan langsung terkena langsung begitu. Kalau industri retail terdampak tetapi tidak secara langsung begitu. Terkena multiplier effect ya? Betul, betul, ya. Oke, kalau secara data di tahun 2024 kita tahu ada beberapa tantangan ekonomi mulai dari tahun pemilu di mana banyak investor yang akhirnya wait and see, menahan bisnis, menahan ekspansi. Kemudian juga kita tahu bahwa di akhir-akhir tahun daya beli masyarakat melemah cukup parah, PMI manufaktur juga tidak terlalu baik rapornya begitu. Dibandingkan dengan tahun 2025 mungkin dilihat dari okupansi tenan. Target di tahun 2025 dan dibandingkan dengan data di tahun 2024 mungkin boleh dijelaskan. Seperti apa Pak Alfon? Kami tingkat okupansi rata-rata nasional di Indonesia tahun 2024 kami mencapai 80% kurang lebih ya, tetapi itu sebetulnya juga meleset dari target begitu. Kami sebenarnya menargetkan kurang lebih 85% begitu. Tetapi memang tidak tercapai karena banyak faktor yang terjadi di 2024. Pertama adalah faktor daya beli masyarakat, khususnya yang kelas menengah bawah yang menurun begitu ya. Uang yang dipegang oleh masyarakat kelas menengah bawah ini kan semakin sedikit begitu. Betul. Jadi akhirnya mereka tren belanjanya ke pusat perbelanjaannya tetap datang, tetapi pola belanjanya berubah. Mereka akhirnya membeli barang-barang yang harga satuannya, unit price-nya murah, yang unit price-nya kecil karena uangnya sedikit yang dipegang begitu. Itulah yang terjadi. Sehingga retailer yang menjual barang-barang dengan unit price-nya yang tinggi, yang mahal, itu akan mengalami kendala begitu, akan mengalami kesulitan begitu ya. Jadi saya kira itu yang terjadi. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor pembatasan impor yang dilakukan oleh pemerintah begitu. Itu juga mempengaruhi di sektor retail di Indonesia begitu pada tahun 2024 yang lalu. Jadi saya kira dua faktor inilah yang mempengaruhi di 2024. Nah, kami di 2025 sebetulnya cukup optimis begitu sehingga menargetkan 85% tingkat okupansi rata-rata nasional begitu ya, bisa mencapai 85% dengan harapan bahwa daya beli masyarakat kelas menengah bawah segera pulih begitu ya. Terus kemudian juga soal masalah impor ini bisa teratasi begitu. Jadi saya kira ini dua hal penting lah. Masalah-masalah ini yang harus bisa kita atasi di 2025 begitu. Kemudian juga kenapa makanya pada saat awal tahun kami juga menolak kenaikan PPN begitu ya, dari 11% menjadi 12% karena itu akan memperlemah daya beli masyarakat khususnya kelas menengah bawah. Retail lah yang paling terpukul, paling depan kalau ya, ada naik 12%. Betul. Nah, tetapi kan apresiasi kepada pemerintah. Kami memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada pemerintah karena pemerintah mendengar suara masyarakat begitu ya, sehingga akhirnya PPN-nya tidak dinaikkan, ditunda begitu kenaikannya dari 11 menjadi 12%. Kemudian pemerintah juga kan memberikan kenaikan upah minimum. Ini semua sebetulnya adalah untuk bisa mendorong daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah bawah. Tetapi tiba-tiba ada pengetatan anggaran gitu kan, bisa jadi masalah. Sebetulnya dua hal tadi sudah bagus tuh, upah minimum dinaikkan, kemudian PPN ditunda, kenaikan PPN ditunda begitu. Tapi sekarang anggarannya cukup besar kan, 300 triliun lebih begitu. Padahal itu diharapkan 300 triliun itu bisa memutar roda perekonomian begitu ya. Betul. Jadi saya kira ya inilah, jadi kembali lagi dengan target 85%.
sekarang juga kami sedang menantikan begitu, apakah ini perlu direview lagi, direvisi target 85% ini, karena tiba-tiba pemerintah kan melakukan pengetatan anggaran begitu. Sebelumnya kami cukup optimis 85% ini bisa tercapai begitu. Oke. Ya.